Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadli Eka di channel Speed Up Racing Team. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips cara porting crankcase pada motor Yamaha F1ZR atau yang lebih dikenalnya adalah bebek goreng. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kalian ketahui untuk cara porting crankcase pada motor Yamaha F1ZR atau bebek goreng ini yang sekarang lagi booming. Maka bukan tidak mungkin banyak sekali modif-modifan mesin yang biasanya diubah oleh mekanik-mekanik pemula, entah mekanik yang sudah berpengalaman jam terbang tinggi seperti itu ya. Namun sebelum saya melakukan penjelasan lebih jauh tentang cara porting crankcase pada motor F1ZR ini, saya akan menyapa para subscriber dan juga para viewer. Terima kasih banyak kalian sudah bergabung dengan kami dan menjadi bagian dari kami. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel kami, silakan tekan tombol subscribe untuk bergabung dengan kami. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Baik, di sini kita akan kupas tuntas tentang cara porting crankcase pada motor Yamaha F1ZR ini. Nah, di sini di depan saya ini ada crankcase motor F1ZR yang mana crankcase ini sudah saya porting ya, dan ada yang belum saya porting. Untuk mengetahui apa fungsi dari pemortingan dari crankcase motor Yamaha F1ZR ini, bagi kalian yang pemula, kemungkinan kalian masih bertanya-tanya apa sih pengaruhnya ke motor jika kita memporting crankcase Yamaha F1ZR ini. Banyak sekali ya keunggulan dari pemortingan crankcase Yamaha F1ZR ini. Yang pertama yaitu motor lebih teriak, sehingga aliran bahan bakar yang masuk ke transfer itu lebih banyak, otomatis akan memberikan tenaga yang lebih besar juga, karena di sini sudah tidak ada yang namanya sekat atau pembatas atau hambatan seperti itu ya. Jadi sudah dipastikan motor sudah teriak di atas 12.000 rpm itu bisa, tergantung siapa yang menata dan seperti apa tataannya, seperti itu. Sini ya, di depan saya sudah ada crankcase ya. Bukan tidak mungkin pemortingan pada crankcase ini ya, itu ada kekurangan dan kelebihannya ya. Dan untuk kekurangannya itu bermacam-macam ya. Yang jelas lebih boros ya, lebih boros dibanding standarnya, karena kita sudah merubah alur atau apa namanya ya, jalur transfer, jalur bahan bakar yang mau masuk ke blok, ke transfer blok. Jadi di sana sudah dipastikan untuk konsumsi bahan bakar itu lebih boros dibanding biasanya. Namun ada keunggulannya, yaitu tenaga lebih dapat, lebih teriak, otomatis tenaga lebih liar ya, lebih liar. Jadi sangat tidak direkomendasikan bagi kalian yang menggunakan motor yang sudah porting crankcase ini untuk harian atau untuk kerja ya, karena saya rasa itu kurang efisien. Tapi yang saya bahas di sini adalah kita porting untuk biasanya untuk anak-anak muda yang membutuhkan power yang besar. Jadi di sini kita akan lari ke arah yang menuju anak-anak muda yang senang-senang biasanya motor-motor itu jengat-jengat seperti itu ya. Nah, di sini untuk titik-titiknya perlu kalian ketahui ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita akan kupas tuntas untuk pemortingan crankcase ini ya. Kita ambil yang belum terlebih dahulu ya. Di sini ada yang belum ya. Bisa kalian lihat ini adalah dimana di sini adalah rumah dari askruk ya. Rumah dari askruk, yang mana rumah di askruk ini kita sudah poles, yaitu untuk memperlancar aliran bahan bakar yang masuk ke blok. Dan di sini bisa kalian lihat ya, di sini ada yang namanya tonjolan ini ya, ada tonjolan. Kenapa dari pabrik itu diberikan tonjolan seperti ini? Karena pabrik juga memikirkan efisiensi dari engine ini atau efisiensi dari Yamaha F1ZR ini. Nah, untuk pabrikan sendiri tidak mungkin akan membuat motor yang borosnya luar biasa. Sudah mereka pikirkan oleh insinyur-insinyur yang berpengalaman dibanding saya. Nah, di sini untuk pemortingannya sendiri kita buang untuk ininya ya, untuk sekatnya ini kita buang. Otomatis jika kita buang ini, di sini tekanan di sini akan berkurang ya. Tekanan di sini akan berkurang karena di sini adalah rumah dari askruk ya.
otomatis jika ini sudah berkurang, tenaga bawahnya biasanya lebih lemot, tapi tenaga atas itu lebih dapat. Seperti itu ya. Itu adalah keunggulan dan kekurangannya ya. Otomatis tenaga bawahnya lebih lemot, tapi tenaga atasnya lebih dapat jika kita membuang di sini ya. Nah, gimana untuk mengatasi agar tenaga bawah tidak terlalu lemot? Banyak sekali ubahan-ubahannya, yaitu kita lihat portingan di bloknya, atau kita lihat headnya seperti apa, kita bubut untuk mengimbangi ruang di askruk ini yang sudah mulai gembos, atau bisa dibilang kompresi primernya ya. Di sini kompresi primernya itu sudah menurun jika kita membuang di bagian ini ya. Dan kita lihat juga di portingan di exhaustnya ya, karena untuk di sini itu berhubungan sekali dengan yang namanya blok ya, sangat berhubungan. Jadi jika kalian membuang ini dan bloknya tidak terlalu ekstrim untuk memportingnya, itu masih kategori aman ya, kategori masih bisa lah dipakai, tidak terlalu boros. Seperti apa borosnya, tidak terlalu ya, jadi seperti itu. Nah, untuk ini yang kita buang ya, kita porting, yaitu besarnya kurang lebih sekitar diameter 12 atau baut 14 ya, tergantung kalian mau pakai di apa itu, pakai di road race atau dipakai untuk drag bike, dan juga atau mungkin untuk gas track ya itu. Nah, untuk kompresi primer yang sudah turun ini, banyak sekali ubahan-ubahan yang perlu kalian pahami di sana. Banyak sekali jalannya. Yang pertama, mungkin bisa kalian membubut headnya, dan juga bisa kalian memberikan yang namanya pemadat kompresi. Itu bisa dibilang semacam aluminium itu yang ditempelkan ke askruk. Jadi seperti itu ya, untuk mengimbangi kompresi primer ini agar lebih padat, karena kompresi primer ini turun disebabkan oleh sekat ini yang sudah diporting. Jadi seperti itu ya. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ya. Ini adalah crankcase yang sudah saya porting ya. Ini crankcase-nya sudah saya porting, bisa kalian lihat di sini ya. Untuk jalur di sininya sudah nggak ada ya sekatnya. Nah, jadi tampaknya seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita kembali ke blok yang kita kembali ke crankcase yang pertama ya. Di sini kita ini ngomong untuk kompetisi ya, mau itu road race, mau itu drag bike, itu sembarang ya. Itu sebabnya kenapa saya melakukan pemertingan pada motor F1ZR ini, atau pada crankcase motor F1ZR ini. Di sini bisa kalian lihat ya, bisa kalian lihat di sini sekatnya adalah untuk menghalangi ya, untuk menghalangi bahan bakar yang mau masuk ke sini ya. Nah, di sini ini bahan bakar yang mau masuk ke sini terhalang oleh ini. Ini sudutnya masih agak ke bawah, jadi kita buang di sini, yaitu untuk agar supaya bahan bakar lebih cepat masuknya ke sini ya, ke blok ini ya, ke jalur blok ini. Nah, itu sebabnya kenapa saya memporting, yaitu untuk mempercepat aliran bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Jadi seperti itu. Terus perbedaannya dengan crankcase yang sudah saya porting ya, bisa kalian lihat. Berikut di sini juga saya modif ya, sudah saya modif di sini ya. Itu sebabnya kenapa di sini tadi saya menjelaskan, yaitu agar supaya memperlancar aliran bahan bakar yang mau masuk ke crankcase ya. Jika kita modif seperti ini, kita lihat di sini ya, karena di sini di sini belum kita modif ya. Jika ininya kita buang dan ininya masih tetap ya, di bloknya ini masih tetap ya, otomatis bahan bakar masih menabrak ke dinding ini ya, ke blok ini ya. Itu sebabnya kenapa di sininya ini saya modif. Oke, kita pindah ke crankcase yang sudah saya porting. Oke, kita pasangkan seperti ini. Nah, bisa kalian lihat perbedaannya ya. Setelah saya porting untuk crankcase nya, setelah kita porting ya,
sini bisa kalian lihat ya, di sini sudah los langsung masuk di sini ya. Nah, ini sudah saya arahkan ke sini ya, sudah terarah ke sini. Jadi bukan tidak mungkin untuk tenaga motor ini atau aliran bahan bakar yang masuk ke transfer itu sudah lebih cepat dibanding biasanya atau dibanding standarnya ya. Jadi itulah sebab kenapa banyak mekanik di luar sana yang modifnya crankcase ini tidak sembarangan ya, tidak sembarangan. Jadi ada alurnya, ada arahnya ya, kita mau arahkan kemana. Jadi tidak semena-mena kita melakukan porting crankcase ini ya, karena jika kalian salah-salah dalam memporting crankcase ini, bukan tidak mungkin motor kalian itu malah tidak mau lari atau nggak mau laju. Disebabkan karena apa? Di sini ya, jalurnya ini yang kurang pas atau amburadul, jadi seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin akan melakukan modifikasi pada motor Yamaha F1 ZR ini, mungkin mau melakukan modif pada crankcase-nya, usahakan kalian jangan terburu-buru ya. Nah, di sini bisa kalian lihat kita porting tidak besar ya, tidak besar, kita kecil-kecil saja, karena di sini kita untuk askrupnya kita masih menggunakan standar ya, tanpa kita meningkatkan kompresi primernya, kita masih menggunakan askruk standar ya. Nah, bagi kalian yang mungkin belum mengerti tentang apa yang saya jelaskan tadi di awal ya, bisa kalian chat saya via WhatsApp atau bisa kalian titipkan komen kalian di kolom komentar. Barangkali ada masukan-masukan juga bagi saya, siapa tahu itu menjadikan saya itu lebih maju ke depan. Dan terima kasih juga bagi kalian yang sudah komen juga di sana dan mendidik bagi saya. Terima kasih banyak, saya sangat-sangat berterima kasih kepada kalian, karena tanpa kalian saya yakin channel saya ini tidak akan seperti ini dari awal sampai sekarang ya. Oke, mungkin seperti itu ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang cara porting crankcase motor Yamaha F1 ZR ini. Bagi kalian yang ingin memodif crankcase, pesan saya jangan gegabah atau jangan terburu-buru dalam melakukan porting pada crankcase Yamaha F1 ZR ini. Karena apa? Sudah saya jelaskan tadi, porting crankcase ini memberikan pengaruh besar pada power motor dan juga ada kekurangannya. Jadi bisa kalian jadikan video ini solusi bagi kalian untuk melakukan modifikasi pada crankcase motor Yamaha F1 ZR ini. Oke, saya mohon maaf sekali, di sini kita tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita hanya berbagi pengalaman. Barangkali apa yang saya sampaikan di dalam video kami ini atau di dalam konten-konten kami ini dapat memberikan manfaat bagi adik-adik pemula yang baru belajar di seputar perbaikan sepeda motor. Bagi kalian yang punya masukan, silahkan titipkan komentar kalian di kolom komentar agar channel saya ini lebih berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak di luar sana. Baik, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam otomotif.